Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah. Haleluya. Mari kita awali pujian penyembahan kita dengan pujian Ku ingin mendengar suara Tuhan.
Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Haleluya. Kita patut bersyukur, berterima kasih lewat kematiannya, lewat kebangkitannya. Dia menghapus dosa-dosa kita. Dia mengampuni segala salah dosa kita. Haleluya. Sebab itu mari kita semua mau belajar taat, setia, hidup suci kudus seperti Yesus, sehingga kita dilayakkan untuk sementara dijemput oleh Tuhan masuk dalam kemuliaannya di dalam sorga yang mulia. Haleluya. Sebab itu kita perlu pada pagi hari ini untuk lebih lagi mendengarkan akan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, sehingga kita dilayakkan untuk tinggal bersama Dia selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi dengan penuh kerinduan, dengan penuh kesungguhan. Tuhan, berbicaralah, bersabdalah. Kami siap mendengar, kami siap melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami masih boleh memperingati kematian, kebangkitan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami semua semakin menyadari bahwa kami diciptakan, kami boleh mendapat anugerah percaya kepada Tuhan, supaya kami semua boleh masuk dalam rencana yang mulia, yaitu masuk dalam kerajaan sorga yang mulia. Sementara dunia semakin kacau balau Tuhan, peperangan di sana sini, gempa bumi di sana sini, dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bumi, langit dan bumi akan lenyap menuju kehancurannya. Tapi umat-Mu yang taat mau masuk dalam rencana Tuhan, Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami pada pagi hari ini, kami ingin memperhatikan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan, untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Jamah kami, sucikan, kuduskan kami Tuhan,
Berikan hati yang haus dan rindu untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar firman-Mu, dan untuk menangkap firman-Mu serta melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu, kemenangan-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan, untuk memberikan kami kekuatan, kemenangan, untuk tetap taat, semakin setia, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami yang ada di tempat ini Tuhan, tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya boleh masuk dalam kemuliaan, tinggal bersama Engkau dalam kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong saudara kami, mungkin masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentar mereka, beri kekuatan, beri iman. Haleluya, tuntun mereka, beri kemenangan-Mu Tuhan, untuk boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kami boleh mendapatkan pertolongan pada waktu kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diteruskan. Shalom. Pagi hari ini kembali kita bersukacita sebab Tuhan kita bangkit. Dia menyelamatkan, mengasihi dan memulihkan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, mau menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Yes.
sukacita Tuhan besar mengalir untuk setiap kita. Saya percaya pada pagi hari ini yang lemah sudah dikuatkan, yang hilang pengharapan sudah diberikan pengharapan di dalam Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita mau bersorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus
Inilah pengakuan kami Tuhan dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, dalam menjalani hidup hari lepas hari. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan, sebab Engkau sanggup menolong kami, sanggup mengatasi segala-galanya dalam persoalan kehidupan kami, dalam kesehatan kami, dalam kebutuhan-kebutuhan kami, dalam masalah persoalan kami. Engkau saja yang bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan, akan Engkau bisa membawa kami masuk dalam kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, dan Kau memberkati Tuhan segala kebutuhan keperluannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap menerima berkat firman Allah pada pagi hari ini Tuhan. Sucikan, kuduskan hati, pikiran, angan-angan, perasaan kami, supaya kami boleh memfokuskan hati pikiran kami untuk mendengar dan menerima, menangkap firman-Mu serta melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kau nyatakan isi hati-Mu, apa yang Kau mau untuk hamba-Mu sampaikan Tuhan, dan Engkau berbicara kepada hamba-Mu ini Bapa, untuk sidang jemaat, untuk hamba-Mu juga. Terima kasih Bapa. Memberkati guru sekolah minggu, anak didiknya Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan pakai pelayanannya, sehingga anak-anak ini boleh semakin mengenal Yesus, semakin sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dan sejak kecil mereka mengandalkan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita mendapatkan kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Kita mendapatkan kesempatan lagi untuk merayakan hari raya Paskah, ya. Haleluya. Mungkin kita berapa tahun yang lalu ya, selama Covid kita tidak bisa mengikuti ibadah, ya, bahkan Natal juga ya. Tapi Tuhan masih memberi lagi kesempatan, ya. Berarti Tuhan masih mau ingin, ya, saudara dan saya mendengar akan suaranya. Apa ya yang Tuhan mau di tahun 2024 ini, ya. Haleluya. Kalau kita belajar tentang Paskah ini ya, kematian, kebangkitan Tuhan, kita sudah banyak kali mendengar ya, sudah sering kali mendengar ya. Dan hari ini kita memperingati ya kematian dan kebangkitan Tuhan. Sebetulnya
memperingati kematian kebangkitan Tuhan ini, ya, bukan hanya setahun sekali, ya. Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Paskah, kemudian hari Natal, ya, hari kelahiran Tuhan. Itu sebetulnya harus kita ingat tiap saat, tiap waktu, ya. Haleluya. Jadi bukan sekedar tradisi, ya. Ada 3 hari raya di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Bukan hanya sebagai tradisi kita memperingatinya, tapi tiap saat, tiap waktu kita mau belajar terus ingat akan korban Kristus. Ingat mulai dari lahir, kemudian sengsara dan mati, dan kebangkitannya. Itu perlu diingat terus, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar perikop firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu ingat kasih-Nya, ya. Ingat kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengingat kasih-Nya, ya? Yaitu dengan cara mendengar, ya. Mendengar. Tentu mendengar ini kita bisa langsung seperti saat ini kita mendengar firman Allah, atau mungkin saat kita waktu di rumah, ya, kita baca firman Allah, ya, kita renungkan firman Allah. Itu juga mendengar, ya. Mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Sebab itu mengapa anak-anak Tuhan disuruh baca Alkitab, ya. Tiap hari baca Alkitab. Haleluya. Supaya apa? Ingat Tuhan bukan setahun 3 kali, ya. Pentakosta, Paskah, Natal, tidak. Supaya ingat Tuhan tiap saat, tiap waktu. Amin. Haleluya. Itu yang dimaui oleh Tuhan, mendengar suaranya. Kalau kita tidak baca, kita dengar apa? Tidak dengar apa-apa, ya. Istri saya seringkali membagikan ayat-ayat firman Allah, ya, khotbah-khotbah lewat WA, ya. Ada beberapa orang yang rasanya bosan, ya, rasanya kebanyakan, ya. Kok banyak sekali, ya. Ada yang menolak, aku jangan dikirimi lagi, ya. Bagaimana dengan kita, saudaraku, ya? Kalau orang tidak senang, ya dikirimi, tidak senang, ya didel aja sudah, tidak usah lapor, aku jangan dikirimi lagi, ya. Itu menunjukkan bagaimana? Menunjukkan dirinya tidak senang akan firman Tuhan. Ya. Ya, kalau tidak baca firman Allah, ya tidak pernah dengar suaranya Allah. Kalau tidak dengar suaranya Allah, ya tidak ingat akan kasih-Nya, ya toh? Dan juga apa? Tidak bisa mengasihi Tuhan karena apa? Tidak tahu sejarahnya. Bagaimana korban Kristus itu? Bagaimana tentang Yesus? Ya. Mulai dari nubuatannya sebelum dia lahir, ya, sampai terjadi faktanya, dia lahir, dia menderita, dia harus mati. Ya. Tadi kita sudah nyanyi banyak perkara yang kita tidak mengerti. Ya. Ya, seperti murid-murid Yesus juga sempat demikian. Ya. Beberapa murid mengharapkan Yesus itu hidup selama-lamanya, loh kok Yesusku kok mati? Ya. Ya. Kecewa, putus asa, waduh Tuhanku mati, siapa yang nolong aku? Mereka lupa. Padahal Tuhan sudah pernah mengatakan, aku akan sengsara mati, hari ketiga aku akan bangkit. Itu di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya itu seringkali ditulis, bahkan sampai di dalam satu buku ada sampai 4 kali ditulis. Tapi bisa lupa, ya. Apalagi kalau nggak baca pasti lupa. Saudara, kita hidup ini
hadapkan banyak masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan. Ya. Kalau tidak terus baca ya pasti lupa, saudara. Kita keluar dari tempat ini, ya, mungkin ya, melihat suasana, melihat apa, mungkin melencer, ya. Itu seringkali firman Allah sudah apa? Ya sirna, ya. Sebab itu perlu belajar terus ingat akan firman Allah. Waktu jalan, waktu masak, waktu mengerjakan apa saja, ya, ada sela sedikit, ingat kasihnya, ingat pengorbanannya, ingat kemurahannya. Kalau kita mengingat, kita bisa sampai saat ini bisa ya, hidup lega, bernafas lega. Itu ingat kasihnya, dia memberikan kesehatan kepada kita. Sampai saat ini kita bisa makan cukup, ingat kasihnya, itu berkat Tuhan. Ya. Jadi banyak sekali, ya. Bahkan seluruh firman Allah, janji-janji firman Allah ini perlu kita ingat, ya. Perlu kita ingat. Ya. Haleluya. Sebab itu bagian pertama dikatakan, ya, dengar. Matius 17 ayat 5. Dengar apa? Dengar dari suaranya Allah. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini yang berbicara Allah dari sorga, ya, Allah dari sorga berbicara pada waktu itu kepada murid-muridnya, ya, kepada orang-orang yang percaya. Dan ayat ini juga berlaku buat kita, ya, berlaku buat kita. Haleluya. Terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya. Jadi Yesus ini betul-betul anak Allah, ya. Anak Allah lahir dari Roh Kudus. Memang ya orang berpikir, kok Allah kok punya anak, ya. Ini memang nggak masuk akal. Tapi harus kita terima dengan iman. Lewat kejadian kita semua sudah mengertilah Yesus lahir dari Roh Kudus, ya. Bukan dari hubungan suami istri. Itu nggak masuk akal. Kalau saudara dan saya bisa percaya, dengar, mau terima suara Allah, itu sebetulnya bukan karena kita ini bisa atau mau. Itu semua karena anugerah, itu pemberian Allah. Sehingga kita bisa menerima, percaya. Iya, aku percaya Yesus itu anak Allah. Itu anugerah, itu pemberian Tuhan, ya. Haleluya. Dan Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, ya. Yesus itu anak yang memperkenan hatinya Bapa. Haleluya. Dengarkan dia, ya. Jadi kita percaya Allah, kita juga harus percaya Yesus sebagai anak Allah, ya. Ada banyak orang cuma percaya Allah. Wah, Allah itu tidak punya anak. Padahal sah, jelas ini dikatakan ada suara, ya, dari awan yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi orang Kristen ini percaya Allah, juga percaya Yesus. Itu menjadi satu kesatuan, percaya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus, ya. Haleluya. Dan apa kaitannya, ya, kesinambungannya daripada mendengar ini, saudara, ya. Jadi mendengar, dengarkanlah dia, mendengar Yesus
itu punya arti apa? Di dalam Amsal 8, Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi cara mendengar, ya. Cara mendengar itu ada reaksi, ya, reaksi yang positif. Ya. Kalau cara mendengar kita keliru, cara mendengar kita ya asal-asalan, ya, itu tidak menimbulkan reaksi yang bagus, tidak menimbulkan reaksi yang positif, ya. Haleluya. Kemarin ngomong-ngomong ya, Bu Hendy sama saya sama ada tetangga, itu seringkali orang pria atau bapak-bapak ini kalau diomongi, diceritai istrinya, ya, itu seringkali dengarnya itu sambil lalu, ya, tidak fokus, sehingga nanti lewat beberapa waktu, mungkin beberapa jam atau beberapa hari, ya, teringat akan perkataan itu atau cerita itu, tanya lagi, kamu kemarin itu ngomong apa ya? Nah, jadi seringkali orang laki ini kalau diajak omong sama suami atau sama istrinya, itu seringkali kurang fokus, ya. Cara mendengarnya itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh diperhatikan, sehingga apa? Ya itu tadi bisa lupa, tanya lagi tadi itu ngomong apa. Nah, seperti itu, saudara, ya. Padahal ya ayat ini mengatakan perhatikanlah cara kamu mendengar. Juga demikian waktu kita mendengar firman Allah, itu perlu persiapan yang matang, saudara, ya. Kita ibadah cuma berapa jam, ya, mendengarkan firman Allah cuma 3/4 jam. Itu kalau di rumah tidurnya Sabtunya tidurnya malam, ya, mungkin ada bola, mungkin lihat game, lihat apa, HP, ya. Bangun pagi ya kurang fresh, kurang sehat, kurang sungguh-sungguh, ya. Akhirnya apa? Yaitu cara mendengarnya itu sama pikirannya melayang ke sana kemari. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa, sudah. Ya. Rugi, ya, rugi. Sebab itu mari persiapkan ya diri kita ini untuk ibadah. Bukan hanya ibadah saja, ya. Tiap-tiap hari, ya, bangun pagi, ya. Tidur jangan terlalu malam, bangun pagi-pagi sudah badannya seger, ya. Bisa berdoa, bisa baca firman Allah, ya. Yang terbaik diberikan kepada Tuhan, ya. Jadi sebetulnya ya pernah beberapa minggu yang lalu pernah saya sampaikan, ya, di luar orang Kristen juga kalau doa itu paling bagus itu sekitar jam 2, jam 3 sampai jam 5 pagi, ya. Bagaimana kita? Oh, itu enak-enaknya orang tidur jam 2, ya. Hawanya sudah mulai agak sejuk dingin, wah tidurnya enak, melungker, itu guling di peluk, nggak goyang sama sekali. Padahal waktu-waktu itu sebetulnya waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya, haleluya, buat Tuhan. Jadi kalau kita ingin membalas kasih-Nya, ya, sepertinya terlalu jauh, seperti dari langit, antara langit dan bumi. Sebab seringkali yang terbaik kita tidak berikan kepada Tuhan, untuk kita sendiri, ya. Berkat-berkat jasmani yang besar itu seringkali apa? Untuk kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri. Ya, mungkin Tuhan di nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Bagaimana, saudaraku, ya? Apakah kita bisa mengasihi Tuhan? Ya. Jadi kita perlu mengingat kasih-Nya, kita juga perlu apa? Ya, meresponi, menanggapi apa yang dimau oleh Tuhan, ya. Seperti ayat ini dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kalau kita memberikan yang terbaik, Tuhan akan
tambahkan lagi. Yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Ini ayat ini resikonya tinggi, saudara. Ya. Kalau kita mempunyai, ya, kita merasa mempunyai, tetapi ya kita tidak mau bereaksi lebih baik lagi, maka ya, itu satu saat nanti akan diambil. Contohnya seperti itu, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 dapat 5 dikembangkan, diusahakan sungguh-sungguh, dapat hasil 5 talenta. Bahkan terakhir dikatakan yang 5 ini sudah dapat 5, 10, masih diimbuin lagi 1, ada welasane. Ya. Orang anak sekarang nggak ngerti welasan, ada imbuhannya. Kalau beli zaman dulu beli jeruk 10, diimbui, ditambahi 1, itu namanya welasan. Anak sekarang nggak ngerti. Zaman sekarang memang nggak ada. Beli 10 ya 10. Jangan dulu beli 10 dapat 11. Mau dapat 11? Wah, pasti ya senang ya. Haleluya. Nah ini kalau kita ini diberi kesempatan, diberi pengertian, diberi karunia, diberi talenta, mari kita kembangkan, tumbuhkan terus ya. Memang banyak halangan, rintangan, gangguan ya. Tipu daya iblis ya. Alah, sudah kamu cuma dikasih 1 ya. 5, 2, 1 tadi talenta. Kamu dikasih 1, itu 5. Itu yang lain 2, kamu 1. Pendem aja di tanah. Ya, ini kena tipu daya iblis. Enggak dikembangkan. Akhirnya waktu raja itu datang minta pertanggungan jawab. Orang ini ya tidak bisa apa-apa ya. Dan dia harus mengalami siksaan yang kekal ya. Bahkan dikatakan ayat ini, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Haleluya. Jadi Tuhan itu akan mengambil semuanya ya. Yang merasa dia punya, yang merasa dia miliki akan diambil semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari ya. Mari kita mau belajar mendengar ya. Ya. Mendengar itu kaitannya apa? Coba kita baca di slide, tidak ada ya. Di dalam Amsal 8 ayat yang ke-34. Amsal Soleman pasal 8 ayat 34. Orang mendengar sungguh-sungguh ya, itu ada berkatnya. Amin. Kalau tidak sungguh-sungguh tidak dapat berkat. Amsal 8 ayat 34 dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Nah ini ya. Nomor 1 bahagia. 35. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia ya, Tuhan berkenan. Jadi cari Tuhan ini kalau sungguh-sungguh dengar, sungguh-sungguh perhatikan, sungguh-sungguh ya, ditindaklanjuti dengan ketaatan, kesetiaan, kerinduan, sungguh-sungguh cari, sungguh-sungguh, haleluya, itu dapat Yesus, ketemu Yesus. Kalau orang udah ketemu Yesus itu selaku ya, yang lain tidak ada artinya ya, haleluya. Yang lain boleh dapat, boleh tidak, yang penting sudah dapat Yesus. Sebab yang lain itu fana, sia-sia ya. Penderitaan, kesulitan, kesukaran, kesengsaraan, isinya cuma itu aja ya. Tidak ada kepuasan, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Tapi kalau dapat Yesus ya, dan dipelihara sungguh-sungguh ya, itu akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Dalam kesulitan, kesukaran, hadapi apapun, tetap tenang bersama Yesus. Tidak khawatir, tidak takut ya. Dalam musim kering kita tidak takut khawatir ya. Saat sakit pun tidak takut mati, tidak bingung cari obat, cari kesembuhan
hidup mati di dalam tangan Tuhan. Asal hidup dalam kebenaran, ya. Mati itu sudah diatur oleh Tuhan, ya. Uang sebanyak apapun kalau Tuhan kasih penyakit dan penyakit itu membawa kematian, uang nggak bisa menolong. Dokter yang sampai yang botak sekalipun, profesor, nggak bisa nolong, ya. Jadi kalau punya Yesus itu sudah aman, ya. Haleluya. Jadi kesinambungan daripada mendengar ini, saudara, yaitu tadi Amsal 8 ayat 34 dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Nah, ini reaksinya. Setiap hari menunggu pada pintuku. Menunggu pada pintuku. Ini maksudnya apa? Tiap hari ada di bawah kaki Yesus. Siap menerima Yesus, merindukan, ya, kehadiran Yesus, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Pintu gerbang itu dalam kemah tabernakel itu berbicara tentang iman. Masuk iman itu masuk pintu gerbang, ya. Dari luar pintu gerbang itu orang kafir, masuk pintu gerbang itu masuk iman, ya. Menjaga tiang pintu gerbangku, menjaga imannya. Bagaimana menjaga imannya? Baca firman, balik lagi ke situ, ya. Baca firman lagi. Jadi kesinambungan daripada mendengar, yaitu menunggu pada pintuku, menjaga tiang pintu gerbangku. Haleluya. Menjaga imannya dengan baca firman, menjaga imannya dengan melakukan firman. Iman bertumbuh itu juga lewat pembacaan firman Allah. Iman bertumbuh itu lewat masalah, ya. Kalau kita tidak dikasih masalah, imannya tidak mungkin tumbuh. Jadi bersyukurlah, ya, kalau kita dapat masalah, ya. Jangan membuat iman kita itu hancur, tambah tidak percaya Tuhan. Justru kita dikasih masalah oleh Tuhan, menghadapi pencobaan, menghadapi rintangan, kesulitan, kesukaran, gangguan. Itu jalannya iman kita bertumbuh, ya. Saya pernah membaca orang-orang yang sukses, ya, dalam pekerjaan sekuler, punya pabrik, punya usaha. Itu kalau tidak ada saingannya, dia tidak maju, dia tetap segitu aja. Misalnya zaman dulu kan ada pertama kali itu Supermi, ya. Nah, belum ada Indomie, Supermi. Kemudian keluar lagi yang mie, banyak mie, ya. Nah, ini yang pertama ini dapat saingan, harus terus bertumbuh, berjuang terus. Oh, aku dapat saingan seperti ini. Sampai sekarang Supermi masih ada enggak? Masih ada. Karena apa? Mau, ya, mau bersaing, mau bertumbuh. Kalau dia enggak mau bertumbuh, ya, apalagi zaman sekarang, saudaraku, ya, kalau enggak ngikuti aliran apa dalam bisnis itu, waduh, ya, kita lihat banyak yang tutup, ya. Sekarang semua musim pakai online. Sudah toko nanti bayar pegawai, bayar pajak, bayar listrik, bayar apa tuh, kena online habis semua. Nyatanya sekarang seperti itu, ya. Nah, iman juga demikian, ya. Orang yang mendengar kemudian setiap hari menunggu pada pintuku, menjaga tiang pintu gerbangku, ya. Orang ini, ya, imannya akan terus bertumbuh. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Jadi kita perhatikan tadi yang kembali pertama, yaitu Allah mengatakan apa? Dengarkanlah. Lah itu perintah, ya. Makanlah itu perintah. Lakukanlah. Pokok ada kata lah itu perintah, ya. Dengarkanlah dia. Jadi Allah memang menyuruh putranya Tuhan Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan.
jalan keselamatan. Itu yang harus didengar lewat dia, bukan lewat yang lain. Ya. Haleluya. Jadi kita bersyukur kita punya Yesus yang luar biasa, yang berani mengatakan tanpa aku. Ya. Ini Yesus bilang, tidak ada nabi yang lain bilang tanpa aku kamu tidak masuk surga. Tapi Yesus berani mengatakan tanpa aku, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini satu statement yang tidak semua orang atau tidak ada yang lain yang berani berkata seperti ini kecuali Yesus. Sebab dia satu-satunya, tidak ada duanya. Oh, orang dunia bilang banyak jalan menuju ke Roma. Betul, banyak jalan. Banyak jalan menuju ke Tropodo. Betul. Lewat sana tembus semua mau ke gereja sini. Tapi untuk ke sorga tidak bisa lewat jalan lain. Hanya lewat percaya Yesus, dengar suaranya, dan ya menjaga imannya, menumbuhkan imannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur punya Yesus. Yesus kita tidak mati. Hari ketiga dia bangkit naik ke sorga, kembali ke rumah Bapaknya di sana, duduk di sebelah kanan Bapak di sorga, untuk tinggal saatnya menantikan menghancurkan musuh-musuhnya. Haleluya. Memang musuh itu sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Cuma suaranya masih mengaum-ngaum. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya. Itu tinggal suaranya yang menakut-nakuti kita, ya. Seperti berita-berita sekarang itu berita apa? Berita hoax, ya. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Cuma mengaum-ngaum, dia tidak bisa menggigit. Tapi ingat ayat ini, dia bisa menelan. Oleh sebab itu ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, iman yang hidup, iman yang tumbuh tadi, ya. Iman yang dipelihara, iman yang ditumbuhkan. Lawan dengan itu, ya. Dan kita juga sudah disertai kelengkapan senjata Allah, ya. Efesus pasal yang ke-6, selengkap senjata Allah itu ada pada kita. Baca firman, ingat, ya. Yang masih bisa suka menghafalkan, dihafalkan. Makin banyak hafal ayat firman Allah itu makin bagus. Haleluya, ya. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Kita akhir zaman ini seringkali mendengar berita, ada yang betul, ada yang tipuan, ada yang salah, ada yang mengganggu, mengacaukan, membuat orang takut, membuat orang khawatir dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita baca berita-berita, ya, tidak usah dimasukkan di hati, di pikiran, ya. Haleluya. Tidak usah bingung, ya. Haleluya. Ayo kita bantu doa untuk negara-negara yang lagi berperang. Ya. Bagaimana, saudara? Tuhan bilang apa? Di akhir zaman akan terjadi peperangan. Nah, sudah ditulis di situ. Akan rame perang, tambah rame, tambah seru di Laut Gaza. Ya. Itu tempoh hari beberapa waktu yang lalu kayak saya sudah menyampaikan itu Haiti yang setiap ada kapal apa saja yang lewat di situ ditembak, ya. Musuh pokok lewat di situ dihantam. Lama-lama jadi perang dunia ketiga. Ya.
Dan ini negara-negara sudah mulai siap. Kita akan masuk perang dunia ketiga. Wah. Bagaimana? Takut? Khawatir? Bingung? Nggak usah. Sebelum itu terjadi, orang yang setia sama Tuhan, orang yang suka mendengar suara Tuhan, melakukan firman Allah, akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi yang dahsyat itu memang diceritakan supaya kita tahu. Tapi tidak perlu kita takut. Sebelum yang dahsyat, ya, 3,5 tahun yang kedua, yang dahsyat ini terjadi, kita diangkat duluan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu baca firman Allah, belajar firman Allah, ya. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Haleluya. Kita nanti diluputkan, ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, kalau bencana global terjadi, ya, kita diluputkan. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita pindah bagian yang kedua. Ingat, ya, ini, ya, ingat. Ibrani 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Jadi kita perlu ingat, ya, ingat korban Kristus, penderitaan Kristus. Kita orang percaya banyak kali juga mengalami penderitaan, ya, kesulitan, kesukaran, tantangan, ancaman dan sebagainya, ya. Tapi kalau kita ingat penderitaan Kristus, penderitaan kita ini, Rasul Paulus mengatakan tidak ada bandingannya, tidak sebanding dengan yang dialami Tuhan kita Yesus. Jadi penderitaan kita ini ringan sebetulnya. Kalau mau percaya Tuhan, sungguh-sungguh ikut firman Allah, penderitaan itu bisa kita katakan enteng. Ada masalah, enteng itu. Sebab firman Allah sudah berjanji. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan apa? Pencobaan yang kamu alami, pencobaan apa? Biasa apa luar biasa? Biasa. 10 ayat 13, ya. 1 Korintus 10 13. Jadi pencobaan dalam kesulitan keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, ya, gangguan dari, ya, keluarga, dari tetangga, dari mungkin antara suami istri, anak, ya, orang tua, mertua, ya. Itu pencobaan apa? Alami. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab itu kita andalkan Tuhan. Selanjutnya dikatakan apa? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau orang yang cinta Tuhan, dengar suara Tuhan, ya, melakukan kehendak Allah, itu nanti dibela oleh Tuhan, diberi kekuatan sama Tuhan. Diingatkan lagi ayat-ayat firman Allah, ya. Filipi 1 ayat yang ke-29. Saya lupa ayatnya aja. Itu di situ dikatakan kita ini sudah diberi karunia untuk menderita. Ada karunia. Artinya apa? Bisa tahan. Ya, dalam penderitaan orang yang percaya sama Tuhan itu tadi dikatakan tidak melampaui kekuatan. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, bukan percaya tok, saudara, ya, tetapi untuk menderita untuk Dia. Kita diberi karunia untuk menderita karena Tuhan. Ya, jadi penderitaan kita ini bukan karena kita hidup ngawur-ngawuran sembarangan, tidak nurut firman, kemudian masuk dalam penderitaan, masuk kena sakit penyakit, masuk kena masalah karena ulahnya sendiri. Ya, bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Asal kita hidup benar, nurut firman Allah. Masih ada masalah, masih ada. Masih ada persoalan, masih ada.
tapi Tuhan beri kita kekuatan, beri kita kemenangan. Haleluya. Pembelaan Tuhan luar biasa ya. Haleluya. Jadi ingat selalu akan Dia. Jadi tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya ingat penderitaan Kristus saja, ingat ya, Dia lahir, Dia menderita sengsara ya, Dia mati, Dia bangkit ya. Itu kita diingat semua. Ya, haleluya, Dia bangkit ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Dia mendoakan kita. Itu perlu kita ingat. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau, kalau aku sampai saat ini kuat, aku sampai saat ini bisa setia, karena Tuhan Yesus mendoakan kita dari sorga. Amin. Kecuali juga mungkin saudara seiman mendoakan ya. Tapi yang lebih dahsyat kalau Tuhan yang mendoakan kita. Ya, ini pernah saya sampaikan tentang Yohanes 17 ini ya. Doa Yesus. Doa manusia bisa mati, bisa berhenti. Pendetanya bisa mati, bisa berhenti. Orang tua yang mendoakan kita bisa mati, doanya berhenti. Tapi Yesus setelah mati Dia hidup selama-lamanya. Dia tidak pernah berhenti berdoa untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi itu ingat ya. Jadi ingat itu banyak sekali yang perlu kita ingat ya. Sekali lagi baca firman Allah supaya ingat semuanya. Haleluya. Apalagi yang perlu kita ingat? Lanjut 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Nah, ini juga penting, saudara. Kita ini hidup di akhir zaman. Langit bumi akan lenyap. Gempa bumi, kalau mungkin saudara buka YouTube atau apa, dikatakan pulau Jakarta mau tenggelam, pulau apa akan hilang, pulau apa akan muncul. Itu semua di Alkitab sudah ditulis. Kalau saudara tidak baca ya tidak pernah. Dipikirannya hal-hal yang baru. Itu sudah kuno. Pulau-pulau akan lenyap itu di Alkitab sudah ada. Di akhir zaman itu semua akan lenyap. Langit bumi akan lenyap. Ada yang baru keluar ya. Ngomong sama istri saya, Lapindo itu jadi satu tanah yang lumpur yang kalau kering nanti jadi satu kota. Namanya kota Lapindo. Tidak pernah ada muncul. Itu bisa terjadi. Ada yang muncul tenggelam, itu bisa hilang. Itu di Alkitab sudah ada semuanya. Sebab itu ayat ini mengatakan, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ingat bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya apa? Tuhan bisa bertindak sekejap mata, ya, mau menghancurkan seluruh dunia ini. Berapa waktu yang lalu kita digoyang loh, enak digoyang, lari semua. Kalau mau dibereskan berapa detik aja dunia ini habis. Bangunan-bangunan besar runtuh. Ya, ini tidak boleh dilupakan. Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama satu hari. Dia mau bertindak sekarang bisa, tapi Dia belum bertindak karena apa? Memberikan kita kesempatan. Amin. Kesempatan untuk apa? Mendengar, terus mendengar. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, kasihi. Ya. Nah, ini saudaraku ya. Kasih itu memang ngomongnya gampang ya, tapi ngelakoni tidak gampang ya. Mungkin banyak orang bisa berbuat kasih dengan hartanya ya, berbuat kasih ya, dengan macam-macam hal ya. Tapi Tuhan minta satu hal, mengasihi dengan menyerahkan nyawa. Ini 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Haleluya. Ini Tuhan mintanya itu sampai penyerahan nyawa, mati buat orang lain. Nah, ini yang ada beberapa orang ya mau mati buat orang lain. Tapi bukan hanya beberapa orang, itu Tuhan ingin kita semua bela orang sampai kita dibunuh. Wah, itu kalau
ya, dapat karunia berani mati karena Kristus, itu anugerah Tuhan, ya. Haleluya. Dan mari Tuhan ingin kita itu membuktikan kita itu mengasihi Tuhan, ya, dengan menyerahkan nyawa kita buat Tuhan, ya. Sebelum nyawa diserahkan, apa yang bisa kita serahkan untuk mengasihi Tuhan? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 terakhir, ya. Jadi ayat ini bergandengan, ya. 1 Yohanes 3:16 itu menyerahkan nyawa. 1 Yohanes 3:17 ini bukti yang sebetulnya lebih gampang. Kalau kita harus korban nyawa, rasanya kangelan, keberatan, tidak berani. Tapi yang 17 ini masih bisa dilakukan, ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya, ya. Jadi wujudnya itu mengasihi Yesus itu apa? Sebelum nyawa disetorkan, kita mengasihi dengan harta, menolong saudara seiman, menolong orang yang mungkin kurang mampu, yang betul-betul membutuhkan pertolongan, ya. Berbuat baik, berbuat amal, itu yang gampang. Tapi mari, kalau yang gampang ini sudah kita lakukan, kita tingkatkan lagi sampai kita mau menyerahkan nyawa kita, ya, bagi Tuhan, ya. Haleluya. Biarlah Tuhan yang menuntun, membimbing kita, mengarahkan kita, sehingga kita bisa mengingat seluruh kasih Allah, ya, dari perkara jasmani sampai nyawa kita, ya. Tuhan bilang, Bapak Allah bilang, kalau anaknya yang tunggal itu diserahkan, ya, dikorbankan, mosok Bapak itu tidak mencukupi masalah jasmani, kebutuhan keuangan, kesehatan, makanan, nyawa aja diberikan, apalagi cuma makanan pasti disediakan, ya. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ya, rotinya disediakan, air minumnya dijamin, masa depannya juga dijamin oleh Tuhan, ya. Biarlah pada Paskah pada tahun ini, ya, kita kembali terus mengingat akan kasih-Nya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Masuk, kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Nanti saudara bisa menerima telur Paskah, ya. Nanti berusit kalau mau bagikannya, ya. Kita doa dulu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh memperingati akan kematian kebangkitan Tuhan. Itu semua karena kasih Allah, haleluya, kepada kita semua. Dan kasih Yesus yang rela menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa kita, untuk membenarkan kita, bahkan untuk menyucikan, menguduskan kita, untuk siap masuk dalam ruang Maha Kudus, tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Firman-Mu yang sedikit ini Tuhan, Engkau menteraikan dalam kehidupan kami. Berikan kami Tuhan iman yang bertumbuh, iman yang taat setia sampai kepada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat Tuhan kembali ke rumah masing-masing Tuhan, yang jauh yang dekat, Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan. Engkau berkati semuanya buat berhasil dengan hidup takut akan Allah, dengan jujur, dengan tulus, dengan hidup yang benar tanpa dosa, sehingga berkat-berkat itu boleh mereka nikmati dengan penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak yang masih sekolah, yang kuliah, yang juga yang bekerja. Kau berkati satu persatu Tuhan, supaya mereka boleh terus takut akan Tuhan, sehingga berkat Allah melimpah senantiasa, baik kesehatan, baik haleluya berkat jasmani, rohani, rumah tangga, keluarga, semua hidup dalam tentram damai bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami semua satu kali kelak tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya di surga yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan terima telur Paskah ini Tuhan,
Biarlah Engkau sendiri berbicara lewat ayat-ayat yang tertulis di telur Paskah ini, sehingga mereka boleh bertumbuh, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala korban-korban yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, haleluya, khususnya di hari raya Paskah ini Tuhan, yang mereka sudah berkorban untuk hari raya Paskah ini Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mohonkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.